Jadi saya minta maaf sama Om, saya harus menyampaikan ini supaya kita pahami. Itulah kendala yang menjadi persoalan semua orang kita yang ada di sini. Kalau Om mereka bisa kasih sama saya dasar itu, saya berdiri untuk Om mereka terhadap perusahaan ini. Tetapi kalau Om mereka tidak bisa kasih itu untuk saya, maka minta maaf dalam posisi kita sama-sama mengurus saudara kita yang meninggal. Saya hanya bisa berpikir mencari jalan keluar untuk mana baik. Itulah yang saya bilang, saya akan tetap mengejar manajemen. Kebijakannya sampai di mana sih supaya bisa ada jalan keluar? Seperti itu. Yang lain tidak. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa. Pertama-tama turut berduka cita atas meninggalnya dua karyawan dari perusahaan kita ya. Memang kematian itu kita tidak rencanakan, kehidupanlah yang kita rencanakan. Kemudian saya sebagai pastor, kebetulan karena kita punya umat meninggal, kemudian masuk dalam paguyuban keluarga NTT, maka datang pelayanan, kemudian bersama dengan kelompok dari Mansalong, ini kita keluarga paguyuban keluarga besar NTT di Sembarung di sini. Datang sampai sini ternyata mendapatkan informasi seperti ini, makanya ketika keluarga merasa tidak puas, saya juga kebetulan sudah ada di tengah-tengah, maka saya juga bergabung dalam kelompok ini untuk datang meminta kejelasan. Kemudian berdasarkan penyampaian oleh Bapak MU bahwa harus ada akad, aturan ketenagakerjaan. Kemudian kita melihat bahwa sekarang kenyataannya sudah ada kejadian bahwa ada kematian. Jadi kita tidak bisa kita mengatur secara jernih dan tegas, tapi kita omong kebijaksanaannya. Sekarang informasi tentang bagaimana perhatian dari perusahaan terhadap kedukaan ini, informasi belum dibuka jelas, tapi berdasarkan perhitungan kita bagaimana dari sini kembali ke Manggarai, Labuan Bajo, mereka ini saja yang perlu diklarifikasi bahwa kalau 40-an juta kemudian tiketnya itu ditanggung perusahaan lebih kurang nanti dikembalikan kepada keluarga itu masih meragukan mereka, pertanyakan. Kemudian saya juga bertanya kepada beberapa orang bahwa kamu kerja di sini ini, kamu sudah kontrak itu mungkin salah tambah kontrak itu mungkin karyawan yang belum penuh. Dan kontrak perjanjian kerja kamu hidup itu seperti apa, perlakuan dari perusahaan, kamu sakit itu seperti apa, kamu meninggal itu seperti apa. Apakah kamu tahu tentang ini? Ternyata mereka banyak yang tidak tahu sampai meninggal itu perusahaan harus memperlakukan mereka itu seperti apa. Kemudian berdasarkan lamanya kerja yang sering dari almarhum ini, bahwa dia sudah kerja hampir 11 tahun. Dalam 11 tahun itu dia punya gaji, kemudian dia punya potongan-potongan untuk sakit atau untuk kematian itu, kemudian dikalikan dengan dia punya hak-haknya itu yang telah 40 juta yang mereka dengar itu kelihatannya tidak sesuai dengan dia punya lamanya pelayanan di sini. Akhirnya kita minta klarifikasi, kemudian juga kepastian di sini karena di lapangan sana itu tidak menyepelekan mereka itu ke sana, tapi dalam suasana juga seperti ini kata-kata ternyata ada satu huruf yang tidak puas itu kita sudah jadikan sebagai persoalan, ternyata sesungguhnya ada sesuatu yang baik yang bisa kita. Jadi pada suasana juga seperti ini kita butuhkan adalah kebijaksanaan. Karena kalau kita membahas aturan itu nanti jenazah tidak mungkin kita mau hidup lagi, tidak mungkin kita mau supaya jenazah kita buat seperti apa. Baik, saya terima kasih untuk teman-teman meluangkan waktu kita juga di sini menghadiri teman-teman secara kembali. Saya terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya harus membahas aturan itu. Tujuannya bukan untuk mencari kemenangan berdiri di atas perusahaan, mencari kesalahan teman-teman, kemudian kebenaran udah. Saya hanya menyampaikan aturan itu supaya kita sama-sama memahami persoalan dan kemudian ketika kita masuk ke pembahasan, mudah-mudahan dengan
bilang kita bisa bijaksana menyikapi persoalan, kita fokus kepada bagaimana kita keluar. Karena kalau tidak kita ceritakan seperti itu, nanti yang terjadi adalah teman-teman memposisikan diri pada kebenaran di dalam aturan, kemudian tidak cuma saya harus menceritakan itulah persoalan kami. Nah kemudian kalau untuk masa kerja dari almarhum, saya pikir secara data di kantor ini tidak bisa dibohongi. Kemarin tadi pagi sebelum terjadi kejadian itu, saya sebenarnya sempat bertanya ke situ. Disampaikan ke saya kalau PMK-nya itu 2018. Kalau ada teman-teman yang kemudian menyampaikan bahwa dia sudah 11 tahun, dugaan saya secara pribadi ya, mungkin ketika datang pertama dia belum bekerja sebagai karyawan tetap, masih bekerja lepas, kemudian satu masa di 2018 kemudian dilakukan pengangkatan menjadi karyawan tetap. Nah dalam hal kita membahas pesangonnya, maka yang menjadi dasar perhitungan kita adalah pengangkatan menjadi karyawan itu, Pastor. Dan kalau kita hitung itu ya sekitar 5 tahun. Tetapi biar lebih jelasnya mungkin cek lagi di situ. Udah cek 2018. Jadi makanya Pak Pastor ya, Om Agustinus Mendiang ini dulu sama-sama kan 2010. Kayak mutasi lama kan, ternyata dia juga berhenti. 2011 saya udah kenal beliau. Makanya saya pikir dia juga lama. Wah, Om sudah lama gitu ya, saya bilang. Rumahnya saya cek, bukan Pak, rumahnya dia baru 2018. Orang Bapak ini mungkin tahu. Itu benar 2018 ya. Bapak ini kan teman lamanya. Jadi saya pikir dia memang 11 tahun Pak Pastor. Rupanya setelah kami cek dengan teman-temannya, mungkin bisa jawab Ya. dari Ya, Pak. Pak Menteri. Yang pertama Pak, kalau saya simak dari awal menyangkut dengan rekrut tenaga kerja yang Pak Menteri katakan awalnya. Karena saya juga tahu juga sebenarnya aturan di sini, karena saya juga mantan dari sini. Jadi kalau pertanyaan saya sekarang, karena Pak minta tadi minta surat keterangan apa yang telah disampaikan oleh perusahaan untuk kita pegang kan, seperti SPK. Sekarang pertanyaan saya, apakah karyawan itu sendiri yang membuat surat SPK, surat perjanjian kerja ini, atau perusahaannya yang mengasih ke dia? Itu yang pertama. Karena setahu saya perusahaan yang memberikan surat kasih ke yang bersangkutan. Bagaimana perjanjian kerjanya itu bagi-bagikan kepada yang bersangkutan. Tetapi ternyata kan ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Seperti mungkin teman-teman yang lain tidak dapat SPK, pitanya udah masuk di kantor sebagian. Terus makanya di saat masalah begini memang melempar sudah masalah ini. Itu yang pertama, karena itu yang pertama tadi, karena yang menyangkut dengan yang disampaikan Bapak itu bahwa dia 2018 itu 2018 betul dia di sini, tapi dia kan dimutasi makanya 2018 berarti dia pertamanya kan dari kilo ya, kayak itu 2012 dia dimutasi makanya kenapa 11 tahun tadi itu. Nah, dan yang mutasikan bukan lagi bukan perusahaan lain, tapi di dalam satu perusahaan, yaitu saya boleh katakan sudah lumayan grup Pak. Nah, biarpun dia dimutasikan ke Kalbar, tetap nama sudah lumayan grup. Nah, jadi saya rasa kalau menyangkut kita aturan itu macam itu tadi perjanjian itu. Makanya karena saya itu hari ada masalah di grup saya ini di ada BHP, itu ada masalah meninggal, tapi bilang tidak ada SPK. Begitu tanya SPK bilang di kantor. Saya tanya orang kantor, HRD-nya dibilang, oh Pak besok jam 9. Orang ini sudah 9 tahun di sini. Kok besok baru dikasih? Macam mana ceritanya? Jadi pantaslah kalau karyawan nggak bisa menuntuti ke pihak perusahaan karena dia nggak punya pegangan, dia nggak punya bukti.
Kan di SPK itu kan sudah, mungkin kalau ada SPK kerja, mungkin di dalam itu kan sudah ada aturannya, karena dia diangkat kan jadi karyawan tetap. Karena macam almarhum ini kan dia sudah diangkat jadi karyawan tetap bagian pemanen. Kan di situ kan sudah ada perjanjiannya, bisa dia cuti, bisa dia sakit, bisa dia mati, pasti kan ada aturannya di SPK itu. Jadi mungkin kita nggak perlu berdebat begini kalau memang itu SPK itu sudah diberikan kepada yang bersangkutan. Karena semua aturan perusahaan itu kan ada semua di dalam itu yang menyangkut dengan hak pekerja. Sudah, masih ada lagi? Ya. Masih ada lagi? Sementara 2 poin. Masih ada lagi, Om? Lanjut saja Pak, soalnya aneh perusahaan ini. Kok pada pas pengangkatan ke HT? Kan memang surat perjanjian itu Pak, perusahaan. Bang, saya ingin bicara pakai cara begitu. Saya jangan pakai cara begitu. Abang mau bicara saja. Saya sedang mendengar. Bang, jangan pakai kasusnya. Tidak, kita tidak boleh pakai cara begitu. Kita tidak boleh pakai cara begitu. Abang bicara saja. Kita sedang mengusulkan. Abang bicara saja. Jangan pakai kekerasan abang. Tidak menyelesaikan masalah ini. Saya minta abang duduk, kita bicara lagi. Jangan pakai kekerasan. Kalau kekerasan hari ini yang terjadi lain nanti. Bapak mau tentang saya? Bukan, cara abang tidak benar. Saya ingatkan ini. Justru perusahaan tidak benar Pak. Abang mau ngomong sekeras apa, silakan sama abang. Mau intonasinya seperti apa silakan. Tetapi jangan pakai pukul meja segala macam, nanti jadi lain. Abang mau ngomong keras silakan. Tetapi ngomong saja. Jangan buat pukul meja segala macam. Nanti kita tidak cukup pelajaran baiknya. Abang makin tersinggung, makin marah, kita bubar dari sini tidak ada. Abang duduk, abang mau marah silakan, tapi bahasa saja. Jangan pakai pukul meja. Saya pikir Saya Pak, untuk mau ya, udah saya bilang. Abang ngomong apa sih? Abang tadi berbicara masalah aturan. Silakan abang ngomong, saya dengar, tapi jangan pukul meja. Ya kan? Kenapa karyawan di sini pada pas saat pengangkatan saya dengan Pak beliau tidak pegang SPK? SPK ini kan dari perusahaan. Kenapa sejak pengangkatan dari tahun 2008, kenapa beliau tidak diberikan SPK? SPK-nya dia. Oke, kalau abang apa sampaikan, nanti saya jawab. Yang maunya keluarga yang sekarang ini, ya kan? Tadi Bapak berbicara masalah aturan. Oke, kita ikuti. Oke. Sekali kita bertanya dengan Pak Rupinus, dia ini sudah diangkat tahun 2018. Oke. Toh juga tidak ada SPK yang dia pegang. Ya. SPK kan dasar hukum yang menuntut ke perusahaan. Oke. Yang saat ini Oke. keluarga untuk saat ini menuntut beliau ini diberangkatkan ke kampungnya dengan sesuai dengan aturan. Dan terus beliau tadi menjelaskan semua dari rincian apa yang beliau jelaskan tadi dipotong dari biaya keberangkatan beliau ini. Tetapi bagaimana haknya dia untuk keluarga dan anak istrinya? Itu yang sebenarnya keluarga minta saat ini. Gitu loh Bang. Iya, paham saya. Ngomong saja. Ya, terima kasih. Udah? Ya sudah. Kalau dulu saya jawab. Yuk, saya. Kamu siapa? Duduk. Kita bicara. Jadi sebenarnya seperti ini Bang ya. Saya menjelaskan lagi supaya kita pahami bersama. Tadi saya bilang bahwa aturan yang mengatur itu aturan akad. Maka sampai di situ maka kesalahan terjadi ketika orang datang ke sana untuk merekrut teman-teman yang posisi sebagai kebutuhan kerja, perusahaan yang orang-orang yang pergi ke sana dengan kebutuhan tenaga, teman-teman yang di sana dengan kebutuhan kerja, harusnya ketika bersepakat untuk datang itu menentukan itu dulu sebagai satu kesepakatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak.
Itulah yang kita maksud akad tadi. Permisi Pak, saya potong memang ya. Itu kalau Bapak menyangkut bicara itu, saya juga tidak setuju, saya tidak terima. Karena orang pada di kampung itu, mereka nggak tahu bagaimana. Yang penting dibutuhkan tenaga kerja, mereka nggak tahu aturan itu. Perusahaan lah yang membuatkan aturan ini, makanya STK itu dibutuhkan. Contohnya, Bapak waktu kalau ada orang yang keterima, Bapak belum pernah merantau. Apakah Bapak bilang mana suratnya Pak ini STK-nya? Bapak kan belum paham di perantauan atau di. Saya menceritakan kepada Bapak bahwa itulah yang persoalan yang kemudian menjadi persoalan yang kita sampaikan ini. Pertanyaan saya, Pak. Satu pertanyaan. Akad ini yang buat siapa? Yang keluarkan siapa akad ini? Akad itu yang keluarkan adalah pemerintah. Jadi begini, ini teman-teman ini kan mungkin ada yang belum punya akad. Apakah punya perusahaan ini mempekerjakan menganggap bahwa tenaga ini adalah tenaga ilegal karena tidak punya aturan, tidak punya SPK atau akad. Kenapa berani ini perusahaan itu menerima? Tenaga kerja dalam kaitannya ketika sampai di sini bekerja tidak dianggap sebagai ilegal, mereka karyawan harian tetap. Tetapi dalam hal ketika terjadi kematian, ketika kita membahas lebih lanjut untuk bisa sampai kepada tanggung jawab perusahaan untuk memulangkan, itulah muncul kendala di situ kalau tidak ada kesepakatan dari awal. Itu yang saya bilang dari tadi, inilah persoalan kami orang banyak di sini, orang saya di sini, yang ke depan harus diluruskan. Oke, begini aja Pak. Bang, Oke. perusahaan juga sana, karyawan juga sana, ya kan? Iya. Dua-dua sana. Iya. Sekarang dosa kita banyak cerita Bang. Bagaimana tanggung jawab perusahaan sekarang ini memulangkan ini jenazah dan hak-hak ini jangan dipotong di situ. Itu kemauan perusahaan. Dari keluarga. Sudah, terima kasih. Oke, kalau memang itu penyampaian dari teman-teman, bagian kami adalah menyampaikan secara ke manajemen. Seperti apa jawaban dari manajemen itu akan kami sampaikan kembali teman-teman. Bagaimana kemauannya? Haknya beliau ya. Jangan sampai hak yang beliau yang saat ini sekitar 40 lebih ini jangan sampai dipotong dari biaya keberangkatan. Itu seutuhnya diterima dari beliau. Yang tanggung jawabnya perusahaan sekarang Bang. Dari sini sampai ke kampung itu harus tanggung jawab perusahaan. Itu permintaannya keluarga. Jangan sampai dipotong dari hak yang ada di sini. Itu saya kemauan Bang. Terima kasih. Masalah kita bahas yang lain. Tidak apa-apa. Begini Pak, saya ada tambahan sedikit. Karena persoalan dengan gaji pensiunan itu kan dipotong dari gaji sendiri kan Pak. Ada potongan dari gaji pensiunan. Itu kan uang pribadi, istilah uang tabungan. Lalu kenapa dipakai untuk transportasi? Belum itu Itu sudah clear, itu langsung terpotong aja. Tadi itu aja, jangan sampai dipotong apa yang telah ini. Yang perusahaan mulai dari sini sampai kampung halaman almarhum ini, itu kita minta Perusahaan bertanggung jawab. Itu kemauannya keluarga. Saya sedikit Pak ini, minta maaf, aku mungkin tanya karena mungkin aku juga belum kenal betul. Kira-kira Bapak ini asal usulnya dari mana? Saya NTT Pak. Oh, oke. Kira-kira perasaan Bapak sebagai orang NTT itu bagaimana? Itu manusianya kalau andai kata Bapak sendiri mengalami kecelakaan, anak Bapak mengalami kecelakaan kayak Secara manusia, secara pribadi, saya menginginkan seperti yang Bapak inginkan. Tetapi ingat bahwa kita sama-sama bekerja dengan batasan-batasan aturan yang ada. Makanya saya sampaikan di awal tadi bahwa ada celah aturan yang menjadi kendala bagi saya untuk memperjuangkan orang banyak ini dalam hal ketidak-tidak. Oke, terima kasih juga. Dan satu yang saya minta, kira-kira dalam hati nuraninya Bapak tidak ada kemanusiaan atau tidak? Nah, perikemanusiaan yang Bapak maksud seperti apa? Maksudnya duka yang kita alami. Jangan kan begini, permisi. Jangan Bapak pegang karena aturan. Minta kebijakan sebagai manusia, sebagai orang NTT, sebagai orang timur. Itu yang saya perlu minta. Kan sudah saya jawab Bapak tadi. Duka Bapak, duka saya. Iya. Kita sama-sama NTT. Iya. Karena itu maka saya berusaha untuk menjelaskan kepada kita tentang adanya celah aturan itu supaya Bapak jangan memahami bahwa seolah-olah
Di dalam duka yang sedang kita alami, dalam porsi saya yang kebetulan lebih besar dari Bapak, sedang berusaha untuk memenangkan perusahaan terhadap orang hendak. Bapak duduk di sini, saya duduk di sini, sama saja ceritanya. Oke, karena ini pengalaman saya, waktu Pak Indra sebelum dia ke PSI, Ya. saya tangani masalah kasus kematian ini ke orang susah. Sampai mulus, Pak. Tidak ada pertentangan ke sini. Itu juga MU. Saya kasih sarankan. Tetapi karena ada prinsip manusia, itu orang Jawa, bukan orang Timur. Secara bahasanya halus pun apa jadi? 75 juta Pak. Ini hari apa? Hari Jumat Pak. Perusahaan itu siap. Di luar pemotongan-pemotongan. Itu sampai di Sumba, Sumba Barat. Kapan itu Pak? Ya? Kapan? Pak Ardi Pak. Kapan itu? Itu tahun 2019 Pak. Waktu ini Pak Indra belum kesini. Kalau Bapak mau tanya Pak Indra, atas nama saya Lawrence Sugeko, itu dia kenal. Mungkin saya tambah lah Pak ya. Karena ini tadi kita mau urusan jenazah ini karena 2 hari tadi kita. Kalau masih belum ada kita punya otomatis mayat ini bukan ditahan. Kita akan serahkan kepada kita. Kalau soal aturan itu lakukan. Saya sudah tahu aturan di sini. Saya sejak 2007 saya sudah masuk ya. Saya bukan di masih dari masih dalam kali sampai sarang kapal semua begitu selesai saya. Aturan saya tahu. Hanya yang kita jangan sampai permisi Bapak orang berbeda. Karena gara-gara beginilah makanya dikatakan orang Timur itu bisa dibodoh-bodohin kerja perusahaan. Ya, di mana-mana perusahaan Pak, pasti orang banyak yang mengatakan orang Timur bisa dibodoh-bodohin. Karena apa? Dia masuk kerja karena dia tahu dari kampung dia jalan begitu saja. Tiba-tiba ada aturan dan katakan tiba-tiba begini, kita yang ribut. Karena dari pihak perusahaannya, dari apalagi kalau ada pemimpinnya di dalam, baru nggak tahu istilahnya bagaimana cara orang saya supaya jangan mengatakan orang saya itu bodoh. Kalau ngomong seperti itu, seolah kau pikir bahwa saya duduk di sini sebagai pemangku kepentingan, saya yang mengambil keputusan. Tidak seperti itu. Sudah saya bilang dari tadi, kalau ada dasar jelas yang teman-teman pegang, kasih sama saya biar saya baik. Sekarang begini Pak, saya jawab langsung. Kalau memang Bapak tanya sekarang kalau ada penjelasan dasar-dasar, sekarang yang memberikan aturan SPK siapa? Makanya sekarang kita minta sekarang aturannya itu. Kan perusahaan yang mengeluarkan izin ini SPK-nya itu. Mau berperkara dengan perusahaan atau kita mau duduk untuk bahas perusahaan? Begini saja Bang. Sekarang begini solusinya. Coba langsung komunikasikan ke manajemen. Permintaan dari keluarga saja. Ya kan? Komunikasi dengan mereka. Namanya apa? Jadi gini Pak Pastor, Pak, kita atur baik. Nanti berapa dia ke sana, kita mau cari jalan tengah. Seperti Bapak bilang tadi, jangan potong semua dari haknya. Ya. Nah, kita pertimbangkan itu, kita mau cari pilihan apa ini. Tapi kita ayolah pakai etika. Kita ini teman-teman tuh, ketawa berdua, ketawa sama. Pasti ada jalan keluar. Sudah sekarang koordinasikan dengan manajemen apa yang mereka sampaikan supaya kita dapatkan jawabannya di depan mereka. Kita sebagai kan ya Bang. Ya. Halo Bang. Nggak bisa Pak, bantu gimana? Mereka nuntut kan, mereka bertanya lah, janganlah dari hak mereka itu diambil semua. Itu kan haknya. Buatlah kebijakan perusahaan ada tanggung jawab, benar begitu. Menurut Bapak bagaimana? Ya, gini mereka Pak, saudara kita ini minta almarhum dipulangkan, tapi jangan memotong apa yang menjadi haknya.
Bagaimana kebijakan perusahaan di situ itu mereka tahu gitu Pak. Gimana jalan tengahnya gitu. Ya ini saya bersama mereka ini Pak Nego, saya bersama mereka ini sekarang di hadapan mereka. Dipikir saya nantinya koordinasi, saya mau bantu jalan tengah supaya saudara ini paham kan.